Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Safayalsana dengan NIM 2022-18-956. Izin menjawab pertanyaan yang pertama. Tanamlah kejujuran, maka engkau akan menuai kepercayaan. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal, yakni kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan jujur dan amanah secara tartil atau fasih, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu ayat Al-Quran terkait dengan amanah dan juga kejujuran adalah Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. B. Jelaskan indikator seseorang yang kokoh memegang amanah. Nah, ada beberapa indikator seseorang memegang amanah. Yang pertama adalah berlaku jujur. Nah, untuk menilai seseorang itu amanah atau tidak, itu biasanya dibebankan sebuah jabatan kepadanya. Ketika dia menjalankan jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh komitmen, maka dia sudah menjalankan amanah dengan sangat baik. Kemudian ada beberapa hal dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi seperti contoh perilaku amanah. Contohnya yang pertama itu ketika kita mungkin diberikan amanah oleh orang lain untuk menjaga suatu barang yang mungkin kita tahu harganya tidak terlalu mahal, kita tuh harus senantiasa menjaganya. Yang kedua adalah kita harus menyampaikan segala sesuatu dengan sesuai keadaan, tidak ditambah maupun tidak dikurang. Kita juga harus menjaga rahasia yang diceritakan orang lain kepada kita. Kita harus bereaksi yang sama sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu. Kita juga harus melakukan segala sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Kita harus menghindari segala sesuatu hal yang bisa merugikan diri sendiri dan bahkan merugikan orang lain. Kita pun juga harus beribadah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir adalah kita harus menjauhi segala hal terkait dengan kecurangan. Contohnya adalah kecurangan dalam perdagangan. Yang kedua adalah tidak membohongi, menipu, atau mencuri. Kejujuran itu adalah salah satu fondasi utama yang dapat membuat kehidupan itu menjadi lebih baik. Nah, sekarang itu marak dengan isu politik. Jadi jujur itu bukan hanya slogan atau mungkin simbol atau mungkin motor politik saja, tapi kejujuran itu harus diterapkan dalam kata-kata dan juga perilaku dan bahkan pikiran kita. Nah, kejujuran itu bisa dilakukan dengan kita tuh berkata yang sebenar-benarnya, meskipun kita tahu bahwa orang lain mungkin tidak sependapat atau tidak sepihak dengan kita. Kita juga harus melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran kita. Yang ketiga adalah santun kata atau perbuatan. Nah, sikap santun ini mungkin saat ini bagi generasi kita tuh mungkin sedikit terkikis karena kita tuh tidak dididik sekeras dahulu dalam kaitannya dengan sopan santun dan juga sopan santun kata dan juga perbuatan terhadap orang lain yang lebih tua dari kita atau mungkin sebaya kita. Nah, oleh karena itu kita tuh harus mulai menggali kembali sikap sopan santun tersebut dengan berlatih kepada sebaya kita. Lalu kita juga harus menerapkan sikap santun dalam kaitannya dengan perkataan dan juga perbuatan itu pada orang yang lebih tua dan juga orang yang kita hormati. Kemudian kita juga harus memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar. Kebenaran di sini tuh berarti kenyataan. Jadi kebenaran adalah kenyataan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, kebenaran ilmiah itu biasanya bersifat objektif, di mana sumbernya tuh berasal dari banyak orang atau banyak sumber, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Contohnya dalam Islam ada beberapa kebenaran ilmiah. Contohnya dari Al-Quran, kemudian hadis, dan juga Al-Kaun atau alam semesta. Kemudian kita juga harus membangun reputasi baik. Dan yang terakhir adalah setia berpihak kepada keluarga, teman, dan juga negara. Nah, di sini loyalitas tuh erat kaitannya ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain dengan mungkin usaha ekstra, karena kita tuh tahu dari situ tuh kita mendapatkan manfaat tertentu. Jadi loyalitas ini tuh biasanya
dengan ada kaitannya dengan kita yang ingin mencapai suatu hal tertentu, dan kita tuh berkomitmen untuk melakukan hal tersebut dengan sepenuh hati dan juga sekuat tenaga, karena meskipun hal tersebut tuh mungkin sulit. Jadi loyalitas erat kaitannya dengan komitmen dan juga usaha yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Huldani Safa dengan NIM 2022-188-0040. Izinkan saya menjawab soal nomor 2A, yaitu pengertian adil dan keadilan secara etimologi dan terminologi. Pengertian adil secara etimologi dan terminologi. Berdasarkan buku pendidikan kewarganegaraan karya Dr. Andes Hakim Muhammad pada tahun 2002 halaman 85, adil berasal dari bahasa Arab yang berarti lurus, berada di tengah-tengah, tulus, dan jujur. Secara terminologi, adil mengandung makna suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran dan diskriminasi. Dengan demikian, pengertian adil adalah tindakan yang didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku dan bebas dari segala bentuk manipulasi maupun kecurangan. Orang yang bersikap adil adalah orang yang menjalani kehidupan dengan sesama sesuai hukum agama, hukum negara, dan hukum adat yang berlaku. Pengertian keadilan secara etimologi dan terminologi. Keadilan, kata dasarnya adalah adil, yaitu tadi berasal dari bahasa Arab, yang berarti di tengah, jujur, dan tulus. Dalam terminologi, yang adil berarti suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang yang memenuhi standar hukum, hukum agama, serta hukum positif atau hukum negara, dan hukum sosial atau hukum adat yang berlaku. Dalam Al-Quran, kata adil juga disebut qis atau pada surah Al-Hujurat ayat 9. Jadi, orang yang adil selalu tidak memihak, sikap tidak memihak kecuali kebenaran. Jangan memihak karena persahabatan, persamaan ras, kebangsaan, atau agama. Bacaan surah Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum Al-Farisi dengan NIM 2022-1880124. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna Tuhan dalam perspektif filosofis. Sebenarnya banyak argumentasi dari para filsuf Islam menjelaskan keberadaan Tuhan secara rasional. Menurut Al-Kindi tentang Al-Huduts atau kebaruan, argumen yang membangun basis filosofis tentang kebaruan alam untuk menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta. Tuhan dikatakan sebagai sebab pertama yang menunjukkan betapa Ia adalah paling fundamental dari semua sebab-sebab lainnya yang menderet panjang. Sebagai sebab pertama, maka Tuhan sekaligus adalah sumber bagi yang lain, yakni alam semesta. Argumen Al-Kindi tersebut didasarkan pada 4 premis. Yang pertama, alam semesta bersifat terbatas dan dicipta dalam waktu. Maka harus ada pencipta yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yaitu Tuhan. Dan yang nomor 2, pencipta harus bersifat esa yang darinya memancar semua maujud yang tersusun dan beragam. Dan yang ketiga, sesuatu yang ada karena sebab-sebab lain yang secara hierarkis merucut pada sebab sejati dan sebab terakhir sebagai satu-satunya yang mencipta. Dan yang keempat,
wujud Tuhan dapat diamati dari wujud keberadaan alam semesta sebagai makrokosmos yang tidak mungkin mengalami sebuah keteraturan hukum bila tidak ada pengatur yang disebut Tuhan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dibicarakan. Penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyu. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan baik yang dikenal sebagai pernyataan umum. Seperti penciptaan manusia dan alam, atau pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan dirinya kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Pernyataan Tuhan ini menjadi dasar keimanan dan keyakinan umat beragama. Melalui wahyu yang diberikan Tuhan terhadap manusia dapat mengenal Tuhan. Manusia mengetahui cara beribadah dan cara memuji dan mengagungkan Tuhan. Contoh terjadi dalam agama Islam. Tuhan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang diterimanya. Nabi Muhammad mengajarkan dan menekankan menyembah kepada Allah, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Melalui wahyu yang diterimanya, Nabi Muhammad memiliki keyakinan untuk menobatkan orang-orang Arab yang menyembah banyak Tuhan atau berhala. Melalui wahyu yang diterimanya, Nabi Muhammad mampu membentuk suatu umat yang beragama, beribadah dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syafitri dengan NIM akhir 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan dari akhlak, etika, dan moral. Persamaan yang pertama yaitu akhlak, etika, dan moral merupakan ilmu yang normatif, yang artinya berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Yang kedua, jika dilihat dari fungsi dan peranannya, akhlak, etika, dan moral memiliki kesamaan, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik dan buruknya. Kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, dan sejahtera batin dan lahir. Untuk perbedaannya yaitu dari segi makna, akhlak memiliki makna perangai, perbuatan, sedangkan moral bermakna nilai atau ketentuan baik dan buruk. Sedangkan etika bermakna ilmu tentang baik dan buruk. Selain itu, untuk tolak ukurnya, akhlak memiliki tolak ukur Al-Quran dan As-Sunnah, etika tolak ukurnya adalah pikiran atau akal, sedangkan moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa indikator manusia berakhlak. Ahli tasawuf mengemukakan bahwa indikator manusia berakhlak antara lain memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, banyak kebaikannya, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat, penyabar, tenang hatinya selalu bersama Allah, bijaksana, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak pendendam, tidak suka mengadu domba, sedikit makan dan tidur, tidak pelit dan hasad, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah serta ruang lingkupnya. Secara umum, pengertian akidah yaitu sebuah ikatan atau kepercayaan kuat di dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Di dalam Islam, akidah meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya. Secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan, sedangkan secara istilah, akidah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu hal tanpa ada keraguan sedikit pun. Menurut Husain al-Banna, ruang lingkup akidah Islam meliputi ilayah, nubuwah, ruhuniyah, dan samiyah. Yang pertama, ilayah atau ketuhanan, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wujud, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan. Yang kedua, nubuwah atau kenabian,
yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan keramat, dan sebagainya. Yang ketiga, itu ada ruhuniyah atau kerohanian, merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, setan, iblis, roh, dan sebagainya. Yang keempat ada sam'iyah atau masalah-masalah, yang artinya pembahasannya tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama atau dalil nakil berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sofayasana dengan NIM 2022-18856. Izin menjawab pertanyaan nomor 5B. Jelaskan pengertian syariah serta ruang lingkupnya. Nah, syariah ini bisa dijabarkan pengertiannya secara etimologis maupun secara terminologis atau istilah. Secara etimologis, syariah atau asysyirah ini berarti metode atau manhaj dan juga jalan atau atorik. Nah, istilah syariah ini tidak hanya ditemukan dalam Al-Quran saja, tetapi juga dalam kitab lain seperti contohnya Taurat. Pada Taurat, istilah syariah ini dapat berarti qada atau hukum, kemudian putusan atau qoror, dan juga undang-undang atau hukum. Nah, kemudian dalam kitab Injil juga ditemukan istilah syariah namus yang berarti aturan orang dekat atau ruh agama. Syariah atau asysyirah ini adalah artinya tempat mengalirnya air. Jadi dapat ditarik satu garis besar di mana syariah ini adalah agama yang diturunkan Allah dan berisi perintah untuk menjalankan ibadahnya seperti sholat, zakat, puasa, naik haji, dan juga perbuatan baik yang lain. Nah, syariah ini itu juga dapat ditarik arti dalam kaitannya secara istilah atau terminologi. Syariah atau asysyirah ini berarti adalah aturan atau undang-undang yang diturunkan kepada manusia dalam kaitannya dengan hubungan manusia dengan sesamanya, dengan Tuhannya, dan juga dengan alam semesta. Selain itu, syariah juga mengatur penyelesaian masalah dari segala kehidupan di dunia ini. Kemudian sumber-sumber syariah ini ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, kemudian juga ada ijma dan juga qiyas. Nah, syariah ini dibedakan menjadi 2, yakni ibadah mahdhah dan juga ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang erat kaitannya dengan peribadatan atau din, kaitannya dengan agama. Nah, ibadah ini berupa perkataan atau perbuatan yang semuanya dihitung dalam ibadah. Jadi segala perbuatan maupun ucapan yang kita lakukan itu adalah ibadah. Biasanya dilakukan orang-orang untuk memperoleh pahala. Ibadah jenis ini itu harus diketahui melalui wahyu. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, seperti itu. Dan ibadah ini tuh dalam ibadah ini memiliki prinsip segala sesuatu itu haram apabila tidak diatur Allah maupun Rasul. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah atau ibadah duniawi atau adunya. Biasanya ini tuh bukan merupakan ibadah, tapi dapat dihitung sebagai ibadah sesuai dengan niat dari pelakunya. Nah, ibadah jenis ini tidak membutuhkan wahyu untuk diketahui, jadi bisa diketahui. Ibadah jenis ini biasanya untuk memenuhi urusan duniawi. Dalam ibadah ini segala sesuatu boleh dilakukan atau tidak ada larangan selama tidak diatur atau tidak ada larangan dari Allah sendiri.